Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk mahasiswa saya di Fakultas Pertanian dengan mata kuliah Bahasa Indonesia MKDU Bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bertatap muka walaupun hanya di media online seperti sekarang. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan nilai-nilai keimanan. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas masalah sejarah bahasa Indonesia. Yang perlu kita ketahui bahwa di pertemuan kita kemarin saya sudah membahas tentang masalah bahasa Indonesia secara umum. Namun kali ini kita akan membahas bagaimana sih pemakaian bahasa Indonesia sehingga sampai sekarang masih tetap eksis. Dan tak lupa pula di dalam mempelajari bahasa Indonesia itu harus kita tahu bagaimana sejarah bahasa Indonesia sebenarnya. Jadi bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah, yang satu tanah Indonesia, yang kedua berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan ketiga menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Tiga inilah yang menjadi materi lahirnya Sumpah Pemuda itu, bahwa tiga poin ini yang paling menonjol adalah menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Jadi untuk kita semua, adik-adik sekalian yang kadangkala masih dipengaruhi oleh bahasa dialek Ambon, itu tidak jadi masalah. Namun pada situasi resmi kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia itu. Kemudian unsur ketiga itu yang saya katakan tadi, bahwa unsur dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, keputusan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Ini yang membuat kita kadang berpikir bahwa kenapa sih bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu? Ini yang harus kita pelajari, bahwa asal usul sebenarnya bahasa Indonesia itu. Jadi bahasa Melayu yang saya katakan tadi bahwa merupakan bahasa yang digunakan atau asal muasal bahasa Indonesia itu, maka benar adanya karena bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan atau yang disebut dengan lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, adik-adikku sekalian, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu itu. Kemudian yang harus kita perhatikan di sini, pemakaiannya bukan hanya pada tataran Asia saja yang saya sudah jelaskan tadi, namun dipakai di seluruh Asia Tenggara. Hampir seluruh Asia Tenggara memakai bahasa Melayu pada awalnya. Karena bahasa Melayu ini dipakai di awal abad ke-7, atau yang saya katakan bahwa
Bahasa Melayu digunakan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Apa buktinya? Banyak bukti yang keberadaan bahasa Indonesia itu, penggunaan bahasa Melayu itu. Yang pertama, ini. Apa buktinya? Ini akan menjadi pertanyaan untuk kita, bahwa apa sih buktinya kalau bahasa Melayu itu dipakai sejak abad ke-7? Ini bukti. Prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Inilah prasasti Kedukan Bukit itu. Prasasti Berangka tahun 683 Masehi itu menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya yang bernama Doa Putra Hyang yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang berhasil menundukkan Minang Tawa. Inilah batu atau prasasti yang menjadi bukti bahwa tahun 683 Masehi di Palembang menggunakan bahasa Melayu. Kemudian bukti selanjutnya adalah Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang juga. Ini prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ini ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Ini juga menjadi saksi bahwa ternyata bahasa Melayu itu sudah digunakan di tahun 684 Masehi dan prasasti ini ditemukan di Palembang. Kemudian kita lihat lagi di Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi. Temukan juga sebuah prasasti di tahun 686 Masehi menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu berusaha untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Inilah prasasti-prasasti, bukti tulisan yang ada saat itu. Ini tulisan-tulisan tersebut adalah tulisan-tulisan yang dikatakan sebagai aksara kuna. Aksara kuna tersebut adalah bahasa Melayu kuna. Inilah aksara-aksaranya itu. Kemudian Karang Brahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Ini prasastinya juga adalah sebuah prasasti zaman Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 1904 ditemukan oleh kontrolir Berkhout di tepian Batang Merangin, daerah Jambi. Isinya sama dengan prasasti Kota Kapur tadi. Isinya adalah Sriwijaya. Ini isinya tadi. Ini Sriwijaya berusaha untuk menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Kerajaan Sriwijaya. Inilah bukti-bukti yang ada, bukti-bukti yang konkret bahwa ternyata tahun 684 Masehi itu sudah digunakan bahasa Melayu tadi. Kan sesuai dengan yang saya katakan di awal tadi, bahwa di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 sudah digunakan bahasa Melayu. Saya kira di bukti-bukti ini sudah menandakan bahwa ternyata bahasa Melayu itu sudah digunakan jauh-jauh hari sebelum kita gunakan saat ini. Kemudian ini yang saya katakan tadi, bahwa prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Jadi semua yang saya contohkan tadi adalah prasasti-prasasti yang bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Untuk itu bahasa Indonesia itu, mahasiswaku, sangat unik untuk dipelajari bagaimana asal muasalnya atau sejarahnya. Kemudian
Yang harus kita ketahui juga di sini bahwa bahasa Melayu, kita kembali lagi bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Kemudian kegunaan bahasa Melayu itu adalah saat dulu dipakai sebagai bahasa antar pulau. Kenapa saya katakan bahwa sebagai bahasa antar pulau? Karena setiap daerah memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Namun jika mereka berkunjung di antara pulau, maka wajib menggunakan bahasa Melayu. Kemudian bahasa Melayu juga digunakan saat itu untuk bahasa antar suku. Antar suku juga sama, bahwa berbagai suku yang ada di Nusantara mempunyai bahasa masing-masing. Jadi saat bertemu antara berbagai suku juga menggunakan bahasa Melayu. Kemudian bahasa antar pedagang. Jadi yang saya katakan bahwa bahasa Melayu dipakai juga bahasa antar pedagang, ini lumrah karena semua yang melakukan perdagangan saat itu adalah orang-orang yang multikultur, berbagai budaya, berbagai etnis, berbagai negara, wajib menggunakan bahasa Melayu pada saat mereka berdagang. Kemudian bahasa antar bangsa. Kenapa saya katakan bahwa bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa antar bangsa? Karena dari Timur Tengah masuk di Nusantara untuk berdagang. Dari Mesir, dari berbagai negara-negara di Eropa juga masuk di Nusantara saat itu penamaannya. Jadi dalam berbahasa antar negara itu bertemulah mereka dengan menggunakan bahasa Melayu. Kemudian bahasa antar kerajaan. Di sini jelas bahwa kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang terkenal, mereka menggunakan bahasa Melayu saat menyampaikan sesuatu, saat memberikan surat menyurat, pasti memakai bahasa Melayu. Kemudian yang harus kita ketahui juga bahwa bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Inilah menjadi bukti bahwa bahasa Melayu itu atau bahasa Indonesia itu fleksibel. Kenapa saya katakan bahwa fleksibel? Kosakata demi kosakata yang ada di Persia atau Arab atau Eropa, mereka bahasa Indonesia itu menyerap bahasa-bahasa itu untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia itu agar lebih sempurna lagi. Kemudian terima kasih, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang pada intinya yang perlu diketahui untuk adik-adikku sekalian, mahasiswaku sekalian, bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Hal ini dibuktikan bahwa dari tahun atau sejak abad ke-7 bahasa Melayu sudah digunakan oleh kerajaan, oleh bangsa-bangsa yang menduduki atau yang datang berdagang di Nusantara. Bahasa Melayu tadi dipakai di Nusantara, kita kembali ke sini, bahasa Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah dan kokoh keberadaannya. Bahasa Melayu juga dipakai di wilayah Nusantara dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh corak budaya. Bahasa Melayu juga menyerap kosakata dari berbagai bahasa yang saya katakan tadi, bahwa bahasa Persia, Sanskerta, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu berkembang dan muncul berbagai varian dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia sampai sekarang kita masih lestarikan.
Dan perlu adik-adik ketahui bahwa lahirnya bahasa Indonesia dari bahasa Melayu tadi dikukuhkan sebagai bahasa Indonesia. Hal ini tertuang dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional itu telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, surat kabar dan majalah besar dalam memodernisasikan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Ini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mempertahankan bahasa Indonesia? Jadi, untuk itu adik-adik saya sekalian, mahasiswa saya sekalian, dalam pertemuan kali ini, saya sangat berapresiasi bahwa masih adanya kepedulian kita dengan bahasa Indonesia. Untuk itu, walaupun kita di sini dipengaruhi oleh bahasa Indonesia dialek Ambon, tetapi di dalam situasi resmi kita harus mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika adik-adik sekalian bertanya tentang materi ini, maka silakan tulis di komentar